barokah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicatat sebagai hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sholawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya, yang senantiasa kita ikuti teladan-teladannya. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu ajaran agama Islam, kita semua bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik. Di dalam satu majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayatnya Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan di dalamnya dipakai mudarosah, dipakai mempelajari ilmu-ilmunya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Illa anzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, kecuali Allah akan turunkan kebahagiaan, ketentraman di dalam jiwa kita semua. Saya yakin yang hadir di sini semua sedang bahagia, sedang gembira, sedang dalam ketenangan dan ketentraman karena dekat dengan Allah, dekat dengan rumah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan kerahmatan-kerahmatan, kasih sayang yang banyak, yang luas. Wa haffathumul malaikah, dan Allah akan mengelilingi tempat ini dengan malaikat-malaikat yang akan menjaga semua yang hadir di sini. Semua akan diberikan kebahagiaan, diberikan rahmat, diberikan keberkahan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan siapa yang hadir hari ini di dalam majelis ini. Allah akan menyebutkan namanya satu persatu di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, lihatlah di majelis karimah, ibu-ibu semua hadir dengan senantiasa mengharap ridho dari Allah, dengan senantiasa meniatkan bahwa thalabul ilmi adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua masuk dalam kaum yang disebutkan dalam hadis tadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita melihatnya rahasia di balik ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka melihat takdir. Kalau tema yang diberikan kepada saya adalah rahasia mengubah takdir, terutama dalam konteks jodoh, kemudian kesuksesan dan juga rezeki. Karena ada satu perkara yang memang wajib kita imani, di antaranya adalah iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar adalah ketetapan, kepastian yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersifat sangat rahasia. Kita sebagai manusia tidak diberitahu tentang apa kejadiannya, kapan, ukurannya seperti apa. Semua semata-mata hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di bumi dan yang ada di langit. Semua yang terjadi atas izin, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
yang telah menciptakan bahkan sebelum kita ada. Jadi qadha dan qadar itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali dan akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah Allah buat. Makanya disebut dengan ada dua macam takdir itu, yaitu yang pertama adalah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa kita rubah, takdir yang hanya bisa kita terima. Salah satunya adalah kita berjenis kelamin apa, itu adalah takdir mubrom. Kita lahir dari orang tua siapa, itu adalah takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah. Salah satunya adalah kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, berharap punya kebahagiaan, punya mewah, berharap punya kesehatan, berharap punya kesuksesan. Semua itu bisa dicapai tentunya dengan lantaran usaha, dengan lantaran berdoa, dengan lantaran ikhtiar. Jadi kita sebagai manusia, sekalipun kita tahu bahwa Allah yang menciptakan perbuatan manusia, Allah yang menciptakan takdir manusia, tapi manusia tidak boleh berdiam diri. Manusia tidak boleh hanya pasrah, tapi manusia bahkan diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Nah, maka nanti kita lihat apa rahasianya supaya yang sudah ditakdirkan Allah bisa kita rubah, supaya apa yang mungkin sudah dicatatkan oleh Allah di Lauh Mahfuz atau bahkan di zaman azali bisa kita rubah. Terutama takdir yang bersifat apa tadi? Mu'allaq, takdir yang mu'allaq. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Allah telah menuliskan semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, termasuk kapan terjadinya, termasuk kapan turunnya. Makanya dalam Al-Quran tadi saya sebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah semua kunci-kunci kerahasiaan atau kunci dari sesuatu yang gaib. Mafatih itu jamak dari miftah. Miftah itu kunci. Al-ghaib adalah sesuatu yang bersifat rahasia, yang bersifat gaib. Dan hanya Allah lah yang tahu kunci dari setiap kerahasiaan itu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, yang mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Karena memang Allah adalah zat yang merajai, zat yang memiliki, zat yang menguasai langit dan bumi. Maka segalanya pasti akan diketahui oleh Allah. Bahkan sesuatu yang kita rahasiakan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kita tampakkan atau apa yang kita rahasiakan, yang tersimpan di dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Yuhasibah, dan Allah akan menghitungnya, akan meminta pertanggungjawabannya. Wa ya'lam ma fil ardi wa la fis sama, dan juga mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan mengetahui kapan daun itu turun atau jatuh. Bahkan mengetahui wala habbatin fil ardi, kapan habbah itu biji. Misalnya panjenengan punya tumbuh-tumbuhan atau punya buah-buahan atau punya pohon, kita tidak tahu kapan buah itu jatuh, tapi Allah sudah tahu kapan jatuhnya, jam berapa, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala radbin, sesuatu yang bersifat basah, wala yabisin, dan sesuatu yang kering, semua telah diketahui oleh Allah. Kita tidak boleh ragu dalam hal ini. Jadi semua yang terjadi di alam semesta adalah bagian dari pengetahuan Allah. Semua terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita berkumpul di sini. Ini bagian dari takdir atau bukan? Takdir.
Kita tidak saling mengenal, saya juga tidak tahu kapan kita ketemu, kapan kita berpisah, tidak ada yang tahu. Tapi yakinlah bahwa setiap apa yang terjadi di alam semesta adalah terjadi karena kehendak Allah, karena iradah Allah, dan karena sepengetahuan Allah. Makanya tadi saya sebutkan ada dua jenis takdir, ya. Yang pertama yang bisa dirubah, dan yang kedua adalah yang tidak bisa dirubah. Kita bicara dalam konteks takdir yang mu'allaq, yang bisa dirubah, terutama bagaimana memilih jodoh, memilih pasangan. Untuk ibu-ibu, mungkin untuk menantu barangkali, barangkali untuk menantu. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira calon menantu yang ideal, ya, yang menurut panjenengan pas sebagai calon menantunya, itu kriterianya seperti apa? Kira-kira ibu-ibu, apa kriteria ideal calon menantu panjenengan itu seperti apa? Mau laki-laki mau perempuan boleh. Apa bu? Yang soleh, yang rajin sholat, yang rajin ibadah. Hampir semua menjawab seperti itu. Apakah itu salah? Tidak. Tapi apakah itu lahir dari kejujuran? Jujur, semua pasti jujur. Tapi ada satu hal yang sebenarnya secara manusiawi itu diinginkan. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan tungkahul mar'atu li arba'atin. Seorang perempuan atau seorang laki-laki itu boleh atau bisa dinikahi karena 4 hal. Jadi kriterianya kalau menurut Kanjeng Nabi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa bu? Li jamaliha, karena parasnya. Karena orang kalau tertarik itu lebih dulu pasti melihat parasnya, pasti karena ketampanannya, pasti karena kecantikannya. Karena menikah itu tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Rata-rata manusia itu bahagia kalau pasangannya cantik, kalau pasangannya ganteng. Gini apa buatan bu? Nah ini agama. Ini Nabi menyampaikan dan bisa melihat bagaimana ya secara manusiawi semua pasti menginginkan itu. Jadi yang pertama adalah fisiknya, ya, pandangan matanya. Kalau sudah ketemu secara fisiknya, lalu apanya lagi bu? Apa? Hartanya, lima liha. Iya benar. Jadi kalau saya gambarkan, biasanya ketemu di jalan, mungkin kalau mahasiswa atau mahasiswi biasanya kalau di kampus ya ketemu dengan wah ini cocok ini. Karena biasanya begini bu, orang punya pasangan itu setidaknya dia akan merasa bangga dengan pasangannya. Ya. Kalau pasangannya cakep, pasangannya ganteng, cantik, dia akan bangga membawa kemana-mana. Sehingga ketika dia sudah punya pasangan, dia tidak akan lagi melirik sana melirik sini, karena sudah punya pasangan. Sudah tentram jiwanya. Karena tadi tujuan dari menikah adalah litaskunu ilaiha. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan dari menikah adalah menciptakan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Kalau sudah menikah maka hatinya jadi tentram, hatinya jadi tenang, menenteramkan. Carilah pasangan yang menenteramkan. Setidaknya tadi yang pertama adalah secara fisik. Lalu yang kedua adalah hartanya. Karena membangun sebuah keluarga, ya, kita punya kewajiban-kewajiban. Misalnya kalau punya anak, kita juga harus memberikan bagaimana pendidikan yang baik, ya. Terutama kalau kita ekonominya sudah kuat, maka insya Allah konflik-konflik bisa diminimalisir. Karena rata-rata biasanya kalau persoalan-persoalan yang sering memicu konflik dalam keluarga, salah satunya adalah masalah ekonomi. Nah, ini Nabi memberikan tipsnya. Kalau mau cari pasangan atau cari menantu, tadi diseleksi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga apa ibu-ibu? Keturunan, linasabiha, ya, keturunannya. Nah kalau saya gambarkan misalnya kalau di kampus ya, ada mahasiswi, kemudian ketemu dengan ya mahasiswa, lalu ada
ketertarikan karena wah secara fisik oke. Biasanya apakah berhenti di situ, Bu? Enggak. Pasti tidak. Dilihat nanti kira-kira ke parkiran. Ini ke parkiran kira-kira tadi naiknya apa ya? Ini kalau Putri. Ini tadi kesininya Gojek kah? Atau nebeng temennya kah? Atau sudah bawa kendaraan sendiri? Itu bisa jadi pertimbangan itu. Kalau ternyata dia bawa kendaraan sendiri, wah oke, makin mantep nggak itu? Makin digas. Udah, kriteria yang kedua terpenuhi. Setelah itu nggak cuman sampai di parkiran, pasti pengen tahu alamatnya, pasti pengen tahu orang tuanya siapa, anaknya siapa. Itulah kalau dalam bahasa Jawa itu memilih jodoh itu adalah bibit, bebet, dan bobot. Baru yang keempat adalah lidiniha, baru agama. Banyak yang berpikir loh kok agama ditaruh yang keempat, apa agama itu tidak penting? Padahal tadi saya tanya ibu-ibu, Bu, karakter atau kriteria menantu seperti apa yang soleh? Ini kan agama, ibu-ibu ya. Bukan berarti bahwa ketika agama ditaruh yang terakhir, ini menjadi nggak penting, bukan. Tapi agama ini bagian yang paling pokok. Sebab apa? Karena dia yang menentukan, ibu-ibu. Kalau kriteria pertama sudah didapat, kriteria kedua sudah didapat, kriteria yang ketiga sudah didapat, yang terakhir ini yang menentukan. Lihat karakternya, lihat akhlaknya, lihat kesalehannya, lihat ketakwaannya. Kalau oke, lanjutkan ke lamaran. Tapi kalau nggak oke, wah kayaknya pemarah, mending nggak jadi. Inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi bahwa memilih kriteria agama taribat yadak. Kalau sudah agamanya sudah baik, maka panjenengan bisa melanjutkan menjadi menantu atau menjadi calon suami atau menjadi calon istri, karena taribat yadak. Insya Allah dengan agama semua persoalan-persoalan nanti bisa diselesaikan. Karena agama ini kan mengajarkan kita tentang keimanan, gitu ya ibu-ibu ya. Tapi sering saya tanya juga kepada mahasiswa, apa kriterianya? Pokoknya yang ganteng, yang kaya raya, yang anaknya pokoknya nasabnya bagus, agamanya juga bagus. Lalu saya tanya, kira-kira kalau sudah punya kriteria sebagus itu, lalu dia mau nggak sama kita? Kan itu yang jadi masalah ya ibu-ibu ya. Kita sudah punya kriteria yang ideal sebagai calon menantu, tapi ternyata kita nggak sekufu. Makanya dalam hal ini kita harus memantaskan diri. Kita boleh menerapkan kriteria seideal mungkin atau bahkan sebaik mungkin, tapi harus menjadi syarat bagi kita memantaskan diri. Apakah kita pantas mendapatkan pasangan yang seideal itu? Jadi monggo kita motivasi ya putra-putri kita ya harus memiliki kriteria pasangan yang ideal, tapi harus disertai dengan kepantasan diri, harus memantaskan diri. Karena jodoh itu tidak usah dicari. Percaya bahwa Allah telah menentukan jodohnya masing-masing. Jadi malaikat itu ketika bayi itu masih dalam kandungan ibunya, itu selalu dipantau. Pertumbuhan perkembangan janin yang ada dalam kandungan ibu itu selalu dipantau oleh malaikat. Setiap 40 hari dicek. Jadi yang pertama adalah bentuknya nutfah. Ya, nutfah itu baru zigot atau bertemunya antara sel telur dan sperma. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqah. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana proses tumbuh kembangnya bayi atau janin dalam kandungan kita, masya Allah luar biasa. Disitulah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Kalau masih ada orang-orang yang ragu tentang iman, ragu tentang adanya hari akhir, kita lihat bagaimana proses kejadian manusia sejak di dalam kandungan. Itu banyak itu di dalam Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa
wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a fataral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Itu proses dari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan janin sampai kemudian lahir. Jadi setiap 40 hari ada perubahan, bentuknya berubah dari yang sebelumnya nutfah menjadi alaqah. Tapi tadi di ayat itu kita dijelaskan tentang asal usul manusia. Dari mana ibu-ibu asal usul manusia itu? Sebelum menjadi sperma dan ovum itu asal usulnya dari mana, Bu? Kan di sana tadi dikatakan min turabin. Ya. Turab itu apa? Tanah. Jadi wa in kuntum fi raib, jika kamu masih meragukan yaumal ba'ti itu hari kebangkitan, maka coba kamu perhatikan bagaimana Allah ciptakan manusia dari tanah. Yang dimaksud dari tanah itu seperti apa? Apakah tanah dibentuk sebagai kayak seperti boneka lalu ditiup rohnya, Bu? Betul. Tapi dari proses makanan yang dimakan oleh manusia. Kalau perempuan, makanan itu kan menjadi 3 prosesnya nanti. Yang pertama menjadi darah, yang kedua menjadi saripati. Yang saripati itu akan tersimpan di dalam rahim. Kalau punya suami lalu berhubungan jadilah janin. Tapi kalau nggak punya suami maka dia luruh menjadi menstruasi yang keluar setiap bulan sekali. Jadi proses terjadinya manusia dari tanah karena makanan yang diproses tadi, yang dimakan tadi, lalu menjadi salah satunya menjadi darah, yang kedua menjadi saripati, lalu yang ketiga menjadi apa? Kotoran. Nah, begitu juga laki-laki. Jadi saripati antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki menjadi sperma, kalau bertemu antara sperma dan ovum maka terjadilah janin, menjadi nutfah tadi. Setelah 40 hari nutfah berubah menjadi alaqah. Setelah alaqah 40 hari menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, dan seterusnya sampai usia 120 hari. Disitulah kemudian rohnya ditiupkan. Disitulah kemudian para malaikat mencatat, ada 4 yang dicatat. Yang pertama adalah ilmunya, termasuk perbuatannya, nanti menjadi perbuatan yang baik atau tidak, itu sudah tercatat di zaman azali. Lalu yang kedua adalah rizkinya, berapa rizkinya yang nanti akan diberikan. Lalu yang ketiga adalah apa, Bu? Kematiannya, ajalnya, itu semua sudah dicatat oleh Allah. Lalu yang keempat adalah nasib. Nasib termasuk apakah dia nanti di surga atau di neraka, menjadi orang mukmin atau menjadi orang kafir. Semua sudah ada catatannya. Jadi 4 itu yang dicatat oleh malaikat. Ada yang masuk dalam kategori takdir mubrom, ada yang masuk dalam kategori mu'allaq. Termasuk nasib itu mu'allaq atau mubrom, ibu-ibu? Mu'allaq, ya. Menjadi orang baik atau tidak itu kan bisa diusahakan. Makanya Allah sampaikan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jika kamu ingin kufur ya kufurlah, karena sejatinya Allah tidak butuh iman kita. Yang butuh sesungguhnya adalah kita sendiri. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana ciri-ciri orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah dengan orang yang dikehendaki Allah disesatkan, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, terutama dalam surat A'raf. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi pribadi yang baik, yang dapat hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan bukakan dadanya, Allah akan lapangkan dadanya, mudah menerima ajaran Islam. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita ini termasuk orang yang diberi hidayah atau tidak, maka dilihat dari apakah selama ini kita selalu lapang di dalam menerima setiap ujian, menerima setiap cobaan. Apakah kita memasrahkan atau kita sengaja untuk bahwa ini adalah ketetapan Allah. Orang beriman sejatinya memang harus satu pasrah, yang kedua berusaha.
Makanya bagaimana caranya untuk merubah takdir-takdir tadi supaya jadi takdir baik maupun jadi takdir yang tidak baik. Dalam Al-Qur'an sudah banyak sekali tipsnya ya atau rahasianya. Salah satunya adalah man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi tipsnya di situ, ibu-ibu. Kalau kita mau merubah nasib kita menjadi nasib yang baik, kuncinya di ayat ini tadi. Man barang siapa amila yang beramal sholihan kebaikan, min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun disertai dengan keimanan. Jadi kuncinya yang pertama adalah kita beriman. Yang kedua adalah beramal soleh. Kalau kita sudah iman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menjamin hidupnya dengan kehidupan yang thayyib. Ini luar biasa ini. Menandakan bahwa kualitas kehidupan kita itu ditentukan dari bagaimana kualitas ibadah kita, dari kualitas amal soleh kita. Maka sejatinya orang beriman yang dilakukan ya hanya amal soleh, hanya kebaikan demi kebaikan. Termasuk tadi ketika kita mau mencari pasangan, mau mencari menantu, ya kita fokus hanya pada hal-hal yang baik. Insya Allah yang datang juga baik. Percaya ibu-ibu ya. Jadi man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahasanya di situ ditaukid. Walanuhyiyannahu, ada lam taukidnya di situ. Ada nun taukidnya di situ. Jadi udah triple, pasti akan dijamin sungguh-sungguh kalau dibahasakan begitu. Lalu apakah kita masih ragu-ragu dengan yang sudah dijanjikan oleh Allah? Jadi sejatinya kalau kita ingin hidup kita baik, kuncinya itu iman dan kita beramal soleh. Maka pasti akan dirubah hidup kita menjadi hidup yang thayyib. Tidak cuma di dunia ternyata. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tapi juga akan dipenuhi pahalanya dengan pahala yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan di dunia. Ini sudah sangat tegas ya. Bagaimana merubah nasib kita tadi? Kalau merubah kesuksesan, suksesnya tidak hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi kewajiban kita ini hanya bagaimana berikhtiar, ya, berusaha supaya kualitas hidup kita bisa maslahah di dunia dan maslahah di akhirat. Kuncinya apa ibu-ibu? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, yaitu dipenuhi dengan keimanan, percaya kepada yang sudah diatur oleh Allah. Mungkin kehidupan kita selama ini sudah memberikan banyak pelajaran bagi kita. Namanya manusia hidup, tidak ada yang tidak punya ujian. Betul ibu-ibu? Karena dunia itu memang tempatnya ujian. Kata Nabi, ad-dunya darul mihan, dunia itu tempatnya ujian, tempatnya tryout. Dari tryout satu ke tryout yang lain. Kalau lolos nanti ujian lagi, begitu seterusnya. Pasti di antara kita ada yang sedang mendapatkan ujian. Entah itu ujian yang bersifat apa? Kalau ujian itu semua sebenarnya ujian iman. Mau itu sifatnya menerima banyak rezeki, sebenarnya juga ujian. Tapi ujian itu tidak selalu berbentuk musibah. Tapi semua itu sejatinya adalah yang datang ke kita itu bagian dari ujian iman. Apakah diberikan kelebihan oleh Allah menjadikan kita makin dekat kepadanya, makin bersyukur kepadanya, atau makin lupa? Atau bahkan sebaliknya, memang kadang-kadang kita diuji oleh Allah untuk kita mengingat, untuk kita kembali kepadanya. Karena terlalu lama kita lari dari Allah. Jadi sejatinya di situ ibu-ibu, ujian itu sarana supaya kita kembali ke jalur yang benar, kembali ke iman. Itu yang dimaksud dengan ujian keimanan. Nek saya tanya kan jenengan Bu, kalau nggak punya uang itu udah biasa apa enggak Bu?
Biasa ya. Biasanya persoalan kehidupan terutama ibu-ibu itu adalah uang. Pokoknya kalau lagi punya uang senang lupa. Tapi kalau nggak punya uang lagi baru dekat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami nggak punya uang dan kita bisa melewatinya dengan baik, besok lagi kalau lagi nggak punya uang ya udah biasa. Nggih Bu nggih? Jangan kaget. Kan kadang-kadang kita suka kaget-kaget. Makanya dibikin rahasia oleh Allah, di balik yang sudah terjadi pasti ada kebaikan di dalamnya. Jangan percaya di sini. Setiap yang terjadi ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Termasuk yang tadi itu, udah nggak punya uang itu udah biasa. Nyatanya sampai hari ini masih sehat, masih bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan tidak ditentukan dengan uang. Bahagia kan kalau kita hatinya tenang, hatinya penuh dengan iman. Saya sering ibu-ibu mengajak jamaah misalnya, Bu, bahagia itu sederhana kok. Kita tanya kepada diri kita, Bu, kalau jenengan nyuci kemudian kering itu bahagia nggak Bu? Bahagia, sesederhana itu bahagia. Bahagia itu ketika kita masak lalu matang, bahagia mboten Bu? Bahagia, sesederhana itu. Jadi yang harus kita rubah adalah cara berpikir kita. Dari yang sebelumnya mungkin hanya bersifat materialistis menjadi sesuatu yang membahagiakan dalam diri kita. Kita pertanyakan, apakah layak ketika kita nggak punya uang lalu kita nggak bahagia? Tidak sama sekali. Karena sejatinya itu adalah bagian dari ujian keimanan. Nah, orang beriman itu ya syukur, ya sabar. Ketika datang kok banyak, kita bersyukur, maka ditambah oleh Allah. Ketika tidak datang atau tidak punya misalnya, ya kita bersabar. Kuncinya di situ. Itu kunci orang beriman. Makanya tidak rumit sebenarnya untuk merubah nasib, untuk merubah takdir tadi itu, ya, dari yang mungkin sebelumnya pola pikir kita. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi atau situasi yang dihadapi oleh seseorang sebelum mereka sendiri yang merubahnya. Termasuk merubah mindset berpikir kita, merubah mental kita. Selama ini kita terlalu terkungkung dengan mental kalau nggak punya uang pasti nggak bahagia. Kita sudah terlalu terkungkung dengan mental bahwa kalau sakit berarti diadab oleh Allah. Kalau sedang ada bencana berarti diazab oleh Allah. Padahal ibu-ibu sekalian, kalau kita mengenal Allah dengan semua sifat-sifatnya, bahwa Allah berkehendak, berkuasa mendatangkan kebaikan maupun keburukan. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita sedang tidak punya uang, lalu kemudian berarti ini bukan takdir Allah. Bukan. Jadi semua sudah atas pengetahuan Allah. Makanya kita kenalkan kalau dalam Asmaul Husna itu ada yang disebut Al-Basit. Al-Basitul Qabid. Ingat ibu-ibu, ada Al-Basit yang maha melampangkan, ada Al-Qabid yang maha menyempitkan. Itu semua kehendak Allah, itu semua sifat-sifatnya Allah. Jadi jangan hanya dikira bahwa Allah itu berarti baik saja. Ada sesuatu yang mungkin terjadi atas kehendak Allah, ya, untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita makin berusaha, makin mendekatkan diri kepadanya. Maka sejatinya yang harus dilakukan adalah selalu memohon pertolongannya supaya diberikan rahmatnya. Nah, tadi ada Al-Basit, ada Al-Qabid. Allah yang maha melapangkan juga menyempitkan. Ada juga An-Nafi, Ad-Dhor. An-Nafi itu bermanfaat, memberi manfaat. Ada Ad-Dhor, itu yang sulit, yang menyulitkan. Jadi kita harus bisa menyadari betul-betul bahwa sejatinya manusia ini diciptakan semata-mata hanya untuk menghambakan diri kepada Allah dan berusaha sebaik mungkin, berikhtiar sebaik mungkin. Kalau nanti ternyata di titik ikhtiar kita sudah maksimal, itulah takdir. Jadi takdir itu kepastian setelah kita melakukan upaya-upaya ikhtiar termasuk doa. Di sisi yang lain Allah memberikan janji kepada kita semua. Dan janjinya Allah tidak akan pernah diingkari. Kalau kita sudah taati
maka Allah akan penuhi janjinya. Salah satu janji yang diberikan kepada kita adalah kalau seseorang mau bertakwa, ada rasa takut kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluarnya. Nggih napa mboten, Bu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mau apapun rizkinya, kita hanya fokus pada amal soleh, fokus pada ketakwaan, karena sisanya itu Allah yang tentukan. Kita percaya dan saya yakin sebagai orang beriman wajib ya mempercayai sepenuhnya bahwa Allah Maha Kuasa, pemilik segala-galanya, dan semua berjalan sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan kehendak dan irodahnya. Bahkan sebelum perbuatan itu diciptakan, itu Allah sudah tentukan terlebih dahulu. Maka apa yang harus kita ragukan? Sejatinya kita semua hanya harus berusaha terus menerus tanpa berputus asa dari berharap rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah terputus dari rahmat Allah. Jangan pernah menjauh dari rahmatnya Allah. Selalu berharap ya. Termasuk kita semua ini juga bagian dari rahmat Allah. Tadi yang saya sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi insya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan pada pagi hari, insya Allah. Karena pahala itu tidak ditampakkan, menjadi rahasia. Yang tahu hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin. Bahkan tadi saya sebutkan sehelai daun itu jatuh tidak terjadi kecuali sepengetahuan Allah. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, buah ya, atau biji yang jatuh di kegelapan bumi, itu Allah yang Maha tahu. Semua sudah ada catatannya. Nah, dalam konsep takdir itu ibu-ibu, ada mungkin empat hal yang bisa kita catat. Ada 4 hal dalam konsep takdir. Yang pertama adalah ilmu, bahwa segala sesuatu terjadi atas sepengetahuan Allah. Bahkan Allah yang sudah menentukan tadi sebelum itu terjadi ya, sekarang, besok, mau kapanpun. Kita tidak ragu tentang itu. Kecanggihan yang sudah ditunjukkan dalam Al-Quran, Masya Allah, kebenarannya bisa dibuktikan baik melalui ilmiah maupun non ilmiah. Itu semua sudah ada kebenarannya. Kita tidak ragu, la raiba fihi. Jadi semua yang disampaikan dalam Al-Quran itu kebenarannya sudah mutlak dan sudah ditunjukkan bukti-buktinya. Apakah kita sebagai orang beriman lalu ragu? Kan boten ya ibu-ibu ya. Jadi Al-Quran telah memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran kepada kita. Seharusnya kita kembalikan lagi sekarang tentang bagaimana menjadikan hidayah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Quran menamakan dirinya dalam Al-Quran ayat pertama itu di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan akan menjadi hidayah bagi setiap orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah di antara kita sudah benar-benar menjadikan Quran ini sebagai hidayah atau belum? Kalau kita belum menjadikan kitab Al-Quran sebagai hidayah, ya hidup kita masih sering mengalami kesulitan-kesulitan, sering gak percaya. Iman kita masih sering kadang datang, kadang pergi. Kalau lagi imannya kuat, ya kita ibadah. Kalau lagi imannya gak kuat, ya kadang putus asa, kadang gak percaya sama Allah, kadang mempertanyakan, ini kenapa sih aku begini, ini kenapa sih aku begitu. Itu wujud dari kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak beriman kepada Allah. Padahal syaratnya supaya nasib kita menjadi baik, supaya takdir kita menjadi baik, syarat yang pertama adalah beriman, yang kedua beramal soleh. Jadi
Banyak hal sebenarnya Ibu yang sudah disampaikan dalam Al-Quran tentang kebenaran-kebenaran, termasuk kebenaran hari ini, kebenaran esok, bahkan hari kiamat pun sudah ada penjelasannya semua. Lalu bagian mana yang membuat kita masih ragu dengan kekuasaan Allah? Itu. Jadi kalau panjenengan sudah mengetahui bahwa ya apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah, ini adalah ilmunya Allah, kita hanya percaya. Di samping percaya, kita juga berusaha. Lalu yang kedua adalah al-kitabah. Kalau yang pertama tadi al-ilmu, sudah sepengetahuan Allah. Yang kedua adalah al-kitabah, sudah tercatat di zaman azali. Bahkan tadi ya sebelum ditiup rohnya tadi, di usia janin masih 120 hari, itu sudah dicatat semua. Fi kitabim mubin. Nah, sekalipun pulau panjenengan tidak tahu hari ini mau ketemu, tapi sudah ada catatan di sana ibu-ibu. Tinggal apakah ini terjadi benar apa enggak, kan gitu. Jadi ini membuktikan satu persatu takdir atau qada yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah iradah. Yakini bahwa setiap yang terjadi adalah iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Kita hanya berusaha memohon supaya iradahnya ke kita ini bisa baik. Kalau di Al-A'raf tadi, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki, kalau Allah iradahnya adalah memberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu, tapi ketika Allah menghendaki untuk menyesatkan seseorang, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan menjadikan dadanya sempit. Sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit putus asa. Itu tanda bahwa Allah menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bisa jadi bahan introspeksi kita semua. Sejatinya bahwa manusia hidup pasti menjalani atau menghadapi apapun kompleksitasnya. Ya kadang pergi, kadang datang. Itu biasa ibu-ibu. Memang sifatnya dunia begitu. Dunia itu tidak ada yang kekal, ya. Jadi ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Kalau kita tidak percaya bahwa di dunia itu ada yang datang, ada yang pergi, ya kita tidak tinggal di dunia. Karena barang-barang di dunia itu ya ada yang cepat habis, ada yang cepat hilang. Jadi kalau jenengan misalnya ada sesuatu yang ada misalnya HP-nya rusak, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah gelo. Sing dadekno gelo niku lho Ibu, yuridillahu ayyudillahu, sedikit-sedikit gelo berarti hati kita sempit. Ya ja'al sadrahu dayyiqan ka'annaha yas'adu fis sama, saking sempitnya seakan-akan kita mau naik ke langit, kan enggak mungkin. Sempit, susah sekali. Ngapain kita merasa susah? Biasa. Ayo kita biasakan. Insya Allah kalau kita sudah biasa dengan cara tadi membuka mindset kita, itu akan lebih mudah. Itu akan jauh lebih membahagiakan. Istilahnya kalau kita punya masalah nek hanya dipikir, itu kira-kira selesai apa mboten Bu masalahnya? Kalau kita dapat musibah lalu kita hanya menangis, kira-kira selesai enggak masalahnya? Tidak. Itu cara Allah menguji iman kita. Apakah masih tetap percaya atau malah putus asa? Nah, itu iradahnya. Lalu yang terakhir itu adalah khalq itu ya ciptaan Allah. Jadi semua ini memang ciptaan Allah. Yang ngapain kita ini, hidup kita ini juga diciptakan oleh Allah. Bahkan nyawa kita ini juga amanah dari Allah. Kalau sudah waktunya diambil ya kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu marah. Ya itu memang kehendak Allah. Kita mempelajari bagaimana para nabi-nabi zaman dahulu ketika diuji dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Apa yang dikatakan para nabi itu? Ya alhamdulillah. Jadi kuncinya hidup itu ya cuman alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Kalau cuman nggak punya uang, yang penting aku masih sehat. Kalau lagi diuji sakit, ya alhamdulillah. Masih dikasih sakit, masih merasakan sakit. Kalau diuji kehilangan, ya enggak apa-apa. Karena kalau kehilangan biasanya datang lebih banyak itu. Ya Bu, ya. Udah percaya itu. Saya yakin pengalaman hidup panjenengan jauh lebih banyak, jauh lebih luar biasa dibanding dengan yang saya sampaikan tadi. Itu hanya ya sedikit mengingatkan saja bahwa sebenarnya sama saja, satu dengan yang lain pasti mengalami titik yang kadang mudah kadang tidak. Kuncinya hanya tadi percaya kepada Allah dan fokus hanya kepada amal soleh.
Karena janjinya Allah pasti akan diberikan. Janjinya apa tadi Bu? Kalau kita mau bertakwa, isinya takwa itu apa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau sudah seperti itu, yaj'al makhraja, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan. Jadi tanpa kita meminta itu Allah akan bukakan dengan sendiri karena itu adalah janjinya Allah. Apa kita masih ragu ibu-ibu? Nah, diperkuat lagi imannya. Gitu ya. Makanya sering saya sampaikan juga begini. Kalau seseorang itu menginginkan sesuatu tetapi hanya dengan jalan meminta, itu kadang-kadang rasanya kayak kurang pas. Ya siapa Allah kok kita minta-minta? Meskipun kita diperintah untuk meminta. Tapi kalau hanya dengan jalan meminta itu rasanya kayak kita maksa Allah. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah minta ini, minta itu. Kalau nggak dikasih kita kecewa. Padahal Allah berkehendak untuk memberi atau tidak. Padahal Allah sudah berjanji kalau meminta pasti dikasih. Meskipun kalau kita dikasih itu ya nggak langsung makjleb semua begitu. Diberikan tapi kata orang itu hanya 30%. Doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi sisanya itu nanti, Bu. Hanya itu saja, fokus pada iman dan amal soleh. Makanya orang beriman tidak ada alasan untuk tidak gembira, tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Nabi diperintah untuk mengingatkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada umatku yang beriman, yang beramal soleh, supaya mereka tidak sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada alasan kalau kita orang beriman kok sedih, ya enggak. Orang beriman itu bahagia, gembira. Harus falyafrahu, gembirakan mereka. Kullama ruziqu minha min thamaratin. Ketika nanti panjenengan semua diberi rasanya hidup di surga itu seperti apa? Dihidangkan thamarat, buah-buahan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Besok panjenengan tuh bilang begini kalau disuguhi buah-buahan di surga. Loh, kayaknya rasanya pernah ngerasain rasa buah seperti ini. Itu tadi kalimat kullama ruziqu min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kayaknya rasanya enggak asing. Nggih Bu nggih. Jadi semua yang di dunia ini sebenarnya rupane koyo diicipi kalian Allah. Oh, icip swarga ning donya. Surga itu tidak hanya di akhirat nanti Ibu-ibu, tapi surga juga terjadi di dunia. Dan itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Ibu-ibu, kalau kita kupas semuanya nanti nggak selesai nanti ya. Terlalu banyak ilmunya Allah. Makin kita dalami, makin kita nggak tahu apa-apa. Makin kita buka Al-Quran, makin kita ngerasa nggak tahu apa-apa. Itu mukjizat. Mukjizat itu intinya apa sih? Melemahkan. Semakin kita tahu, semakin kita lemah. Ya di situ. Jadi sekarang gerakan untuk menafsirkan Al-Quran, gerakan untuk memahami Al-Quran sebagai sarana untuk merubah perilaku kita itu jauh lebih bagus dibandingkan, mohon maaf ya ibu-ibu, kalau soal tilawah, soal membaca panjenengan sudah membaca semua dan insya Allah setiap hari kita membaca Al-Quran. Tapi seyogyanya kita mulai kita tingkatkan ya, tidak hanya tilawah tapi juga sudah mulai apa Bu? Dipahami. Qiraah, kan bahasa tilawah dan qiraah itu bedanya di situ Ibu. Kalau tilawah hanya membaca dan diberi pahala oleh Allah, tapi kalau qiraah itu melibatkan penglihatan, melibatkan pendengaran, melibatkan hati, melibatkan pikiran. Makanya Quran itu selalu dan banyak diakhiri dengan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala tasma'un, afala tubsirun. Mari kita baca. Membaca tidak hanya membaca huruf-hurufnya, tapi merenungkan, mentadabburkan. Termasuk alam semesta ini diciptakan oleh Allah supaya kita ambil
pelajarannya, karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada panas, apa yang kita ambil dari peristiwa itu? Kalau ada hujan, apa peristiwa atau apa hikmah yang kita peroleh dari peristiwa hujan itu? Sejatinya semua ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ibu-ibu, ini udah cukup ya. Yang terakhir sebelum nanti mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya, nah ini yang terakhir. Ya. Jadi kalau panjenengan melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai fenomena alam, ya, yang harus kita berpikir adalah pasti ada tujuannya. Di balik penciptaan semua ini Allah pasti membuat tujuannya. Membuat kita berpikir dan menemukan bahwa semua ciptaan Allah itu akan kembali kepada dua kalimat atau dua istilah yang luar biasa. Apa? Yang pertama adalah Jalalullah. Apa Jalalullah itu adalah keagungan Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua adalah Jamalullah, keindahan, kecantikan. Keindahan itu apa? Ya semuanya indah. Jadi semua ciptaan Allah tidak lain kecuali ya dua tadi. Kalau jenengan lihat panas, kira-kira yang jenengan lihat itu kebesarannya atau keindahannya, Bu? Atau dua-duanya? Ya indah. Kalau lagi menyengat sekali, ya, menyengat sekali, wah pokoknya sumuk banget. Itu kira-kira yang muncul dalam pikiran kita, apakah itu kekuasaannya atau itu keindahannya? Kekuasaan. Kalau lagi ada gempa bumi misalnya, ada gempa bumi, kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita, apakah itu kekuasaannya atau itu keindahannya? Kekuasaan. Nah, mari kita mulai sekarang berpikirnya demikian, ya. Jadi saya tidak masuk dalam tadi kalau jodoh sudah saya sampaikan, ya, bahwa sejatinya agama ini yang menentukan. Boleh kita semua pilih kriteria-kriteria yang ideal, tapi sejatinya jadi tidaknya adalah tergantung pada agamanya. Lalu terkait dengan rizki, terkait dengan kesuksesan, sudah saya sampaikan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sejatinya yang harus kita rubah adalah mindset berpikir kita. Bahagia tidaknya bukan dilihat dari kuantitas atau jumlahnya, tapi bagaimana kita menerima atau tidak, kita ikhlas atau tidak. Kalau kita ikhlas, kalau kita nggak kaget, ya biasa aja. Kehilangan apa? Ya biasa aja. Karena kalau kehilangan pasti yang datang lebih banyak. Jangan percaya mboten, Bu? Percaya. Udah itu aja. Kuncinya cuma di situ. Ya. Mungkin nanti pertanyaan aja yang disampaikan ya. Saya akhiri, barangkali mohon maaf Bapak Ibu-ibu sekalian kalau banyak kekurangan. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, ya. Tapi kalau terlalu banyak nanti jenengan, kalau ibarat makan tuh kekenyangan kan nggak enak ya Bu ya. Udah secukupnya aja. Catat poin-poin pentingnya tadi dan mulai lakukan, ya. Terutama tadi untuk kecintaan terhadap Quran. Tidak hanya kita baca, tapi ayo mulai kita renungkan. Karena ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Quran, tapi juga ayat semesta. Ini yang terakhir, saya tambahin yang terakhir, ya. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu perintah apa, Bu? Membaca. Bukan tentang sholat ya, tapi tentang membaca. Iqra di situ itu ditafsirkan oleh para ulama dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang isinya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi tafsir ayat dari surat Al-Alaq ya, Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, jadi yang diciptakan Allah ini apa? Tadi ayatnya inna fi khalqis samawati wal ard. Di balik penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan bergantinya siang dan malam.
termasuk berjalannya wal fulkil lati tajri fil bahri, perahu yang berjalan di lautan, wa tasrifir riyahi, dan berhembusnya angin, la ayatin, semua terdapat tanda-tanda kebesaran, liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang mau berpikir. Jadi mari ibu-ibu sekalian, kita mulai memerankan diri bukan hanya sebagai hamba Allah, tapi sebagai khalifah fil ardh. Karena sejatinya tugas utama yang diemban oleh manusia di muka bumi adalah yang pertama sebagai hamba Allah yang harus tunduk patuh, yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita menghambakan diri. Yang kedua adalah sebagai khalifah fil ardh. Nah, membaca ayat-ayat kauniyah ini membantu kita untuk bisa memerankan diri kita sebagai khalifah fil ardh. Apa khalifah fil ardh itu apa? Bertanggung jawab merawat alam semesta, merawat bumi, melestarikannya supaya tidak rusak. Kalau sekarang mungkin alamnya sudah mulai agak-agak rusak, ayo kita mulai perbaiki kembali. Barangkali ada pola hidup kita yang salah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena bumi dan isinya ini harus terus berjalan, karena pergantian kepemimpinan ini akan terjadi. Setelah zaman kita nanti akan berganti ke anak-anak kita. Jadi semua bertugas sebagai khalifah fil ardh yang harus menjaga kelangsungan dan kelestarian termasuk keharmonisan alam semesta. Nah, barangkali itu ibu-ibu yang bisa saya tambahkan tadi, mungkin sedikit keluar dari konteks, tapi mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya, bisa diambil pelajarannya, dan ya kalau ada kekurangan, ada kekhilafan, itu berangkatnya dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, saja sangat menarik sekali bagi saya dan mungkin bagi ibu-ibu semua ya. Monggo ibu-ibu, bagi yang mau bertanya, kami persilakan untuk 3 atau 4 pertanyaan. Mumpung Ustazah Wahyudi yang mungkin itu mungkin hari-hari ya Ustazah yang sering kita hadapi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mendengarkan penjelasan tentang Ustazah. Jadi yang saya pikirkan itu kan segala sesuatunya itu sudah ditentukan sama Allah. Misalnya nih kita berbuat kesalahan, terus terjadi musibah atau keburukan, apakah itu juga sudah ditentukan sama Allah ataukah itu jadi gimana cara kita memahami atau mengkoneksikan untuk hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya ibu-ibu ya, nanti biar ingat ya. Tadi salah satu dari ketetapan yang telah Allah buat adalah menciptakan ilmu dan semua perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan baik dan buruk. Tapi manusia sudah diberikan akal, manusia sudah diberikan hati nurani, dibekali Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Semestinya kalau kita sudah mendapatkan tadi pedoman hidup yang baik, bahkan kalau kita lahir itu udah bawa fitrah. Manusia itu kan fitrahnya sama dengan agama. Manusia lahir itu sudah membawa kebenaran, sama dengan kebenaran agama. Ada dalam Quran itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu kepada agama, karena sejatinya fitrahnya agama dengan fitrahnya manusia itu sama. Semua manusia ingin kebenaran, pingin keindahan, pingin kebaikan. Agama juga hadir untuk mengatur keindahan, mengatur kebenaran, bahkan menjamin keselamatan, dan itu dibutuhkan manusia. Jadi memang Allah ciptakan perbuatan manusia baik dan buruk, tapi manusia sudah dibekali akal, sudah diberi hati nurani untuk bisa memilah, untuk bisa memilih mana yang harus dilakukan. Kalau kita gunakan akal pikiran kita, pasti yang kita pilih adalah perbuatan yang baik. Maka konsekuensinya kembali ke kita. Kalau kita ternyata dengan semua kebaikan yang telah Allah berikan, ternyata kita melakukan kesalahan, nanti kita yang akan menanggung akibatnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi dalam hal ini perbuatannya memang diciptakan oleh Allah. Ada baik, ada buruk.
Tapi manusia sudah diberikan semuanya, bahkan potensi kebenaran sama dengan potensi fitrah tadi itu. Tergantung apakah fitrah itu kita gunakan, apakah petunjuk Allah melalui Al-Quran kita pakai, apakah akal kita mengajak kepada kebenaran, atau justru nafsu kita yang lebih dominan. Makanya kelak itu ketika kita nanti di akhirat sana, itu malaikat-malaikat menanyakan kepada kita, apakah dulu waktu di dunia tidak pernah datang peringatan kepadamu? Apa kamu tidak pernah mendengar bahwa ada Rasul yang datang kepadamu menjelaskan tentang kebenaran? Mereka menjawab, ya kami mendengar, ya kami tahu. Nah itu semua untuk latihan kepada kita, untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak ada yang tahu nasib kita semua. Apakah nanti kita di akhirat itu diselamatkan di surga atau di neraka? Kan tidak ada orang yang kemudian sudah merasa bahwa aku nanti paling selamat, kan gitu ya. Jadi berusaha terus menerus untuk tidak lepas dari rahmat Allah, minta selalu pertolongan supaya selalu diberi hidayahnya. Setiap hari yang kita minta adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, berikan jalanmu yang lurus. Jalan siapa? Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan dan orang-orang yang kau benci. Jadi di situ kita menyadari konsekuensi dari perbuatan kita. Begitu nggih? Bisa diterima ya? Oke. Baik. Ibu sudah paham ya Bu ya? Ya. Monggo Ibu. Tak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Magelang. Jadi cerita ini Ustaz saya dijodohkan oleh Tuhan itu kepada seorang laki-laki yang sudah meninggal, dan saya juga janda meninggal. Suami saya itu memiliki 4 anak dan saya 2 anak. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, seandainya saya berdoa setiap kali sholat, apakah doa saya untuk anak saya yang laki-laki itu sama seperti ibu kandungnya atau tidak? Terus apakah saya ketika saya wudhu itu ketika memegang anak sambu saya, anak sambu saya adalah laki-laki semua Ustaz, itu apakah wudhu saya batal atau tidak? Dan begitu pula dengan anak saya yang kandung itu perempuan, ketika memegang bapaknya, apakah itu batal atau tidak? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah doanya sampai ya atau bisa diterima oleh anaknya yang tadi ya, yang bidan. Sebenarnya di hadis Nabi ya tentang kefitrahan tadi itu ya, setiap anak yang lahir itu kan lahir bersih, lahir suci ya. Dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisanihi. Yang menjadikan si anak ini nanti apakah dia Majusi, Nasrani, Yahudi atau Islam sekalipun itu tergantung kepada abawah. Abawah itu kan orang tua. Mungkin proses pengasuhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi oleh para ulama, abawah di situ bukan hanya orang tua kandungnya, ya, tapi bahkan lingkungan dia sekolah itu juga sangat berpengaruh gitu. Sehingga sekalipun panjenengan mungkin bukan ibu kandungnya, tetapi doa yang dipanjatkan dengan ketulusan sampai. Kita sesama muslim saling mendoakan dan itu pasti sampai. Jadi kita perbanyak mendoakan yang baik-baik. Tergantung nanti Allah mengabulkan yang doa yang mana, itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha. Jadi bagian dari yang bisa merubah nasib kita itu adalah doa ya. Kata Nabi, kalau kita mau pingin berubah nasib kita, jangan lupa berdoa, karena Allah pasti akan kabulkan doa kita. Itu meskipun tadi doanya ya tidak selalu semua dikabulkan, tapi pasti dikabulkan. Nah itu satu. Lalu yang kedua, apakah ibu
kalau memegang putranya yang bukan anak kandungnya itu menjadi batal atau tidak? Batal ibu-ibu, karena itu adalah pernikahan gini, antara suami dan istri saja itu juga bukan muhrim ibu-ibu. Muhrim itu kan yang haram dinikah ya. Tapi kalau misalnya sama suaminya ini bukan muhrim, itu karena panjenengan dihalalkan saja karena menikah ya, tapi sejatinya masih tetap beda. Jadi kalau bersentuhan antara suami dan istri itu kalau yang saya pahami menurut Imam Syafi'i itu tetap membatalkan. Meskipun ada imam yang lain, madhab yang lain membolehkan, itu silahkan. Tapi kalau jenengan tanya saya ya, seorang suami dengan istri itu bisa batal wudunya, termasuk dengan anak tadi itu. Karena aslinya nggak haram dinikahi. Kalau terjadi sesuatu misalnya gitu ya, ada ibu tiri misalnya dengan anak tirinya ya, itu bisa menikah. Itu bisa karena dia bukan muhrimnya. Yang muhrim itu yang hanya keturunan darah itu. Misalnya ibunya, neneknya, pamannya atau simbahnya atau siapapun yang masih ada nasab atau ada keturunan darah. Begitu juga sebaliknya. Gimana? Kalau bapak perempuan yang menantunya itu gimana misalnya? Sebenarnya kalau tidak ada kekhawatiran fitnah ya, atau lebih berhati-hati, lebih baik karena tetap kalau mertua ini kan ya tetap orang lain ya, tetap orang lain gitu. Tapi sekali lagi hukum di masyarakat kita ini kadang-kadang mungkin kasuistik ya, kalau menimbulkan fitnah ya mending enggak kan gitu. Sesuatu yang mendatangkan keburukan itu sebaiknya dihindari. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, itu ada kaidahnya itu. Menarik satu kemaslahatan itu lebih ditangguhkan ya. Yang harus diutamakan adalah menghindarkan kemafsadahan atau kemadorotan. Kalau dengan bersentuhan dengan mertua nanti mengakibatkan fitnah, sebaiknya tidak. Tadi kaidahnya adalah darul mafasid, menghindarkan kemafsadahan, muqaddamun lebih diutamakan ala jalbil masolih, mengakhirkan yang hanya sekedar mengambil kemaslahatan atau hanya pahala misalnya. Gitu begitu nggih. Kalau misalnya ini Ustaz yang kalau lagi tawaf itu Oke. Baik. Nah, itu pengkhususan, itu pengecualian. Kita karena di Indonesia ini kan mayoritas mengikuti Syafi'i dan Imam Syafi'i itu berhati-hati, sangat berhati-hati. Tapi kalau dalam konteks ibadah haji kita boleh iltifat, kita boleh pindah madhab ke Maliki. Maliki memperbolehkan. Karena nggak mungkin kalau kita sedang tawaf lalu bolak-balik kamar mandi, itu nggak mungkin gitu. Sehingga diperbolehkan untuk iltifat hanya dalam konteks itu. Makanya fikih itu pasti beragam ibu-ibu. Bukan berarti kita mempermudahnya ya, tapi agama tidak menyulitkan. Jadi saya kira itu ya. Cukup ibu. Jadi antara suami dengan putri dengan putri jenengan itu juga tidak boleh ya, karena bukan muhrim aslinya, bukan anak kandungnya, lebih baik dihindari. Tapi kalau masih kecil terus salaman ya enggak apa-apa, kan dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk memuliakan. Saya kira itu. Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya ingin tanyakan saja, kan tadi dijelaskan salah satu tips untuk mengubah nasib adalah beramal soleh dengan keinginan. Yang kadang kala itu waktu kita imannya lagi naik, ibadah kita tuh kan cuma sekali saja. Sedangkan kalau misalnya ngaji dulu benar-benar berbeda. Sebenarnya caranya waktu kita ibadah itu kita nggak sampai berdebat juga. Dan gimana caranya agar iman kita tuh stabil, ataupun kalau misalkan itu nggak terlalu jauh sehingga mulai dari nol. Terima kasih. Ya. Ya, makasih. Ya, sebenarnya manusia itu kan makhluk yang lengkap ya. Artinya ada banyak unsur yang ada dalam dirinya itu. Cuma yang menjadikan manusia sempurna itu kan karena akalnya ya. Yang menjadikan berbeda dengan yang lain itu kan akalnya. Penggunaan akal yang maksimal akan bisa menjadikan seseorang ini bisa bertanggung jawab, berpikir sebelum bertindak, kan begitu. Nah, tergantung tadi bagaimana nafsunya.
Yang membuat seseorang itu bisa rendah atau lemah imannya atau kuat itu kan ketika dia mampu nggak mengendalikan nafsunya atau syahwatnya. Karena kata Nabi, perjuangan atau jihad yang paling berat itu melawan diri sendiri. Nah, dalam konteks ibadah supaya kita ini selalu stabil imannya, gitu ya. Nabi pernah menyampaikan begini. Al-jannatu hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bil bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Ini hadis Nabi. Surga itu selalu ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan. Hujibat itu ditutupi, al jannatu surga bil makari. Makari itu yang makruh itu enggak suka. Suruh ibadah males, suruh sabar enggak enak rasanya. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak enak itu dibalik itu tuh ternyata ada kebahagiaan, ada surga. Ibarat kalau kita mau minum jamu itu kan pasti pahit ya, tapi kan menyehatkan. Ini tadi hadis Nabi disampaikan hujibatil jannatu bil makari. Ternyata dibalik yang nggak enak itu Allah simpan kebaikan di dalamnya. Suruh sholat jane aras-arasen, enaknya nonton TV, enaknya main, enak macam-macam. Tapi karena kita menyadari bahwa di balik yang diperintah Allah ada kebaikannya, tanpa kita perlu bertanya ngapain sih perlu sholat, ngapain sih perlu ini, enggak. Tapi kita meyakini bahwa di balik perintah Allah pasti ada kebaikannya, itu yang ditanamkan. Dan sebaliknya di balik yang dilarang oleh Allah pasti ada keburukannya. Makanya wa hujibatin naru bisyahawat, dan ditutupinya neraka itu dengan sesuatu yang enak-enakin. Selalu yang ngajak kepada keenakan, yang ngajak kepada syahwat-syahwat. Nah, makanya kalau kita sedang diperintah, meyakini di balik perintah pasti baik. Jadi nggak usah bertanya ngapain sih sholat, ngapain sih puasa, ngapain sih zakat. Termasuk ketika kita dilarang untuk berbuat maksiat, gitu. Kan itu ada tuh nyanyinya itu. Kenapa sih yang enak-enak itu dilarang? Kenapa sih yang asik-asik itu diharamkan? Kan ada yang, karena ternyata di balik yang asik-asik, di balik yang enak-enak tanpa kita sadari itu jebakan. Jadi cara menumbuhkannya supaya imannya bisa tetap kuat itu salah satunya. Monggo nanti yang lain pasti punya pengalaman yang berbeda. Tapi saya hanya ngikutin apa kata Nabi begitu. Gitu. Jadi jangan mudah terjebak dengan gemerlapnya dunia. Begitu. Ada lagi? Monggo siap. Untuk ibu bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan muhrim tadi ibadah, itu apakah bedanya dengan mahram ya? Setahu saya kan mahram yang tadi ya yang diharamkan orang mengharamkan untuk menikah, itu yang mahram. Lalu bagaimana penjelasannya? Ya. Baik. Ya, dalam bahasa Arab itu ya biasanya begitu. Dari suku kata yang sama, ro, ha, mim. Itu kan rohim, dari rohim sebenarnya. Termasuk silaturahim. Itu kadang-kadang kalau kita mau lebih ke tekstual gitu, itu dibedakan gitu. Tapi sejatinya berangkatnya dari rohimnya. Rohim itu kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang indah gitu ya. Jadi kalau mahram dan muhrim itu kan orang yang haram untuk dinikahi gitu ya. Atau mahram yang diharamkan. Sebenarnya hampir-hampir sama. Kan yang kita maksud adalah orang yang haram dinikah kan gitu. Maka silaturahim itu menjalin keakraban, menjalin kebaikan, misalnya begitu. Jadi sebenarnya konteksnya, dilihat konteksnya. Mau digunakan yang mana? Kalau konteks ayatnya atau konteks kalimatnya itu mengarah kepada mahram atau muhrim, sebenarnya tidak terlalu membingungkan. Yang biasanya dipersoalkan kalau membingungkan. Tapi kalau kita udah paham bahwa itu bukan mahramnya atau itu bukan muhrimnya, hanya ini pilihan kalimatnya aja. Kita tuh sering kok bahasa kita itu sudah terserap gitu ya, atau menyerap baik Arab, baik Inggris atau apapun itu. Biasanya begitu. Antara bahasa Jawa aja juga kadang-kadang saling apa ya, istilahnya salah ucap atau ya maksud kita begitu gitu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita paham konteksnya. Mekaten. Itu yang sana itu Bu, Mbak, itu Mbak.
Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi saya tanya tentang tugas manusia sebagai hamba Allah sama Allah. Kita sebagai muslimah, apa tugas utama kita sebagai hamba Allah? Mau saya tanya. Oke. Iya, tugas utama manusia itu kan tadi dua ya Ibu ya, yaitu sebagai hamba Allah. Ini yang harus selalu kita ingat, bahwa kita ini hanya seorang hamba. Kalau kita menyadari bahwa status kita hanya seorang hamba dan status itu melekat ya, maka sejatinya kita hanya harus tunduk ya, karena harus tunduk patuh. Sementara kalau sebagai khalifah fil ard itu kan kita tidak hanya tunduk pada apa yang diperintah Allah, tapi kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Karena khalifah itu kan amanah ya, amanah atau wakil Allah. Ada banyak mengatakan sebagai pemimpin, tapi pemimpin dalam arti kata yang bertanggung jawab, bukan penguasa ya. Dari khalifah itu pemimpin yang harusnya mengayomi, melindungi, kemudian menjaga, merawat dan seterusnya. Nah sekarang apa tugas seorang muslimah tadi itu ya, sebagai seorang muslimah? Karena muslimah ini kan kalau dalam kalimat atau dalam terjemahan singkatnya itu seorang muslim perempuan ya. Seorang muslim perempuan tugasnya apa? Ya sama seperti yang ditugaskan Allah sebagai mukallaf itu. Ya sholat, ya zakat, ya puasa sebagai bentuk ibadah mahdhohnya. Tapi tugas yang lain ya banyak sekali. Rangka hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, bahkan hablum minal Quran. Jadi tugas kita bagaimana menjaga relasi. Kita berelasi dengan sesuatu yang ada di luar kita. Kalau dengan Allah tadi ibadah mahdhoh tadi ya, sholat, zakat, puasa, yang ketentuannya langsung. Tapi kalau hablum minannas yang jauh lebih banyak, bagaimana relasi kita dengan suami, bagaimana relasi kita dengan mertua, bagaimana relasi kita dengan anak, dengan tetangga. Dan itu lebih kompleks lagi persoalannya, dan penjabarannya juga jauh lebih banyak. Karena Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, dalam konteks relasi dengan Allah itu lebih mudah dibandingkan dengan konteks relasi dengan sama manusia. Ada banyak orang yang mungkin amal ibadahnya yang secara mahdhoh itu bagus, tapi relasi dengan sesama manusianya tidak bagus, itu bisa menjadi muflis. Muflis itu artinya dia tekor nantinya. Karena itu tadi relasi dengan manusia harus dijaga betul. Kata Nabi, untuk mengukur keimanan seseorang itu bukan hanya dilihat ketika dia rajin ke masjid saja, tapi dilihat bagaimana dia memuliakan orang lain atau tidak, memuliakan tetangganya atau tidak, memuliakan suaminya atau tidak, atau istrinya atau tidak. Konteksnya di situ. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Kalau kita mau iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim, maka muliakan. Memuliakan orang lain adalah tugas yang mendasar dari seorang muslim, mau muslim laki-laki mau muslim perempuan. Jadi konteksnya di situ. Dan ini luas sekali gitu. Dalam menjaga relasi ini, wah kalau dijabarkan panjang. Bahkan termasuk menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Untuk mengukur seberapa iman seseorang itu dilihat dari seberapa dia mampu menjaga lisannya. Kalau lisannya tidak bisa dijaga dengan baik, lebih baik berdiam. Karena kalau ya itu tadi, bahasa lisan itu bisa lebih menyakitkan dan seterusnya. Itu kalau bicara tentang tugas seorang manusia tadi itu ya, sebagai bagaimana berrelasi dengan orang lain. Nabi pernah bahkan diingatkan oleh malaikat ya. Pesan yang paling sering ya diingatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah dengan ketika urusan dengan tetangga. Selalu diingatkan, sampai-sampai Nabi mengira jangan-jangan tetangganya itu juga berhak dapat warisan. Karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan bagaimana relasimu dengan tetanggamu. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau mau tanya tentang bagaimana tugas kita sebagai muslimah, ya kita ciptakan kebaikan. Aslama yuslim itu kan pasrah, memberikan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian. Itu tugas muslimah. Dan menghindarkan keburukan-keburukan. Saya kira itu ibu ya, bisa diterima. Makasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, ibu ada yang masih mau bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Mohon izin Ustazah, ini saya hanya mohon informasinya. Begini Ustazah, kebetulan dalam satu rumah keluarga saya punya adik yang istrinya kebetulan adik saya laki-laki. Kebetulan istrinya itu suka kajian, ikut di mana-mana kajian terus. Kemudian tapi ada di baliknya itu dia itu sering manipulatif, jadi dia tuh suka berbohong gitu. Jadi misalkan ada sesuatu apa dia selalu menyampaikan, oh ini loh, padahal sebetulnya tidak gitu. Sekarang bagaimana caranya kalau kita akan menyampaikan bahwa itu tidak baik, karena kita juga takut karena ada suaminya nanti kalau kita misalkan langsung bersinggungan dengan yang bersangkutan, kasihan nanti si suaminya. Jadi kadang kita juga suka melihat mungkin di TikTok itu ada yang namanya MPD, karena di situ ada narcissistic personality disorder. Jadi ada sebagian di situ yang betul memang terjadi pada dirinya. Bagaimana caranya? Sarannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang akhir-akhir itu sering ada orang yang kena mental ya. Pokoknya pengen dilihat baik, dilihat cantik, jadi semua mau diposting biar orang melihat bahwa kita itu ini. Jadi kita tuh kayak ya mohon maaf dalam tanda kutip itu gila pujian atau pingin begitu gitu. Nah, dalam konteks bagaimana cara mengingatkan gitu ya supaya nggak menyakiti yang lain dan seterusnya, terutama suaminya atau mungkin menyinggung perasaan si orangnya misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau dalam konteks berdakwah ya atau ngajak kebaikan itu Al-Qur'an sudah memberikan patokan-patokannya ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama tentu kita positive thinking terlebih dahulu. Kita ya kalau dalam bahasa hukum itu kita menganggap bahwa orang lain itu tidak bersalah gitu ya, tidak boleh kita suudzon gitu misalnya gitu. Meskipun kita tahu bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan, tapi dalam konteks berrelasi tadi tetap kita gunakan cara yang baik gitu ya. Kalau kita mau mengajak atau memberikan pemahaman, memberitahu kepada si A misalnya, tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, karena yang tahu niat seseorang yaitu dia, dan yang nanti mendapatkan konsekuensinya adalah dia ya. Semua akan tergantung pada niatnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Misalnya dia ikut pengajian tapi mungkin niatnya apa wallahu alam, itu urusan dia gitu kan. Yang penting ketika dia tidak merugikan orang lain ya sudah menjadi tanggung jawab dia. Tapi kalau di dalam keluarga yang kemudian bisa jadi ini nanti berakibat atau berdampak buruk misalnya, harus ada penyelesaian, harus ada penyampaian, maka disampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah, dengan hikmah, tahu caranya yang baik gimana, mungkin tidak melukai hatinya, mungkin tidak di depan orang lain, atau mungkin dengan cara yang bijak begitu bahasanya. Hikmah itu kan bijaksana. Apakah diajak ngobrol berdua, sharing berdua, karena kita juga nggak tahu ya apakah memang ada sesuatu yang disimpan atau ada masalah atau apapun itu. Yang penting kita husnudzon terlebih dahulu gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah bil hikmah mau'izatil hasanah, ya diberi pemahaman yang baik, penjelasan yang baik. Mau'izatil hasan yang baik, bukan untuk menggurui, bukan untuk merasa yang paling benar ya, tapi ya jadi kita teman lah atau apa begitu bahasanya ya, sama-sama muslimah, sama-sama sebagai saudara, alangkah baiknya terbuka satu sama lain dan seterusnya. Mungkin dalam proses dialog, dalam proses komunikasi akan ketemu itu, akan terjalin dengan baik. Terakhir, wajadilhum billati hi ahsan. Ketika terjadi misalnya kesalahpahaman ya, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Artinya tidak merusak, jangan sampai lalu merusak hubungan antara saudara atau antara tadi ya relasi dalam keluarga, jangan sampai mempengaruhi relasi di dalamnya. Karena yang harus kita utamakan adalah kebaikannya. Jangan sampai cara kita menegurnya justru menjadikan ya relasinya nggak baik, lalu dia nggak terima dan seterusnya, itu akan malah lebih kontraproduktif gitu ya.
Jadi monggo dengan cara yang sederhana, yang bisa diterima, yang mengedepankan kepada tadi kebaikan, kemaslahatan dan melindungi semuanya demi keutuhannya gitu. Tidak hanya sekedar pengen mengingatkannya gitu ya. Meskipun umat Islam diwajibkan untuk saling mengingatkan, tapi juga harus tahu konteksnya, tahu situasinya begitu. Mudah-mudahan ada caranya dan jangan lupa berdoa aja, meminta supaya diberi hidayah atau diberi petunjuk oleh Allah. Saya kira itu ya ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Mahini atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran muda-muda semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami atau bahkan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita bisa menambah manfaat, menjadi menghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon Ustazah untuk memimpin doa sekaligus sebagai penutup pengajian pagi hari ini. Yang lain aja yang doa. Ibu-ibu aja yang doa gimana? Wah, ya. Mari kita sempurnakan pertemuan kita, kajian pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah untuk semua kebaikan-kebaikan ya. Kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan diberikan ijabah dari semua keinginan dan doa-doa yang terbaik dari kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah moga-moga kita tutup dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya Allah, matur nuwun. Aduh, mohon maaf. Mungkin nggak fokus hanya ke itu, pokoknya tak sampaikan semua aja. Ngapun kalau banyak kekurangan. Dari mana? Nomornya dari mana aslinya? Taunya? Dari Mbak Tris nih, kita yang Mbak Tris. Nggih. Nggih. Ya alhamdulillah kalau bisa diterima, mudah-mudahan membekas lah di Hari-hari Ustazah jadi hari-hari Iya. temanya. Iya.